Jokowi lagi-lagi selalu aja namanya muncul di berita. Kali ini dia diberitakan menolak P3. Dia lebih milih katanya ya saya PSI aja. Beritanya kemarin gue tulis, terus PSI menyambut baik Jokowi karena ya udah memang dibikin memang untuk mendukung Jokowi ya. Ketika Jokowi ingin pulang ya PSI menerima. Menurut tuh gimana Mas? Apakah Jokowi memang harusnya menjadi ketua umum PSI? Wajib. Kenapa? Pantasnya di PSI dia. Kan enggak. Tapi kan kalau dia di PSI nggak ada suaranya pada akhirnya. Nah, itu tujuannya di situ. jadi skema yang paling baik untuk menenggelamkan nama dia gitu loh. Enggak, menurut saya keputusannya Pak Jokowi bagus menurut saya ya. Kalau dia di P3 dia akan mimpin suara daripada umat muslim ya. Kalau P3 kan nuansa Ka'bah. Gitu. Jadi Pak Jokowi lebih milih bukan Ka'bah, yang PSI kan. Dia lebih milih bunga mawar daripada Ka'bah. Ya sebenarnya ya ngapain diributin sih ya, kan haknya Jokowi pilih PSI. Tapi kan banyak yang bilang kalau Jokowi milih PSI, suaranya dia untuk tetap terjaga di dunia politik tuh berkurang karena dia nggak punya kuasa untuk mengontrol pemerintahan. Sama aja sama PSP 3 kan nggak ada wakil di DPR MPR. Itu dia. Cuma gitu. kan P3 besar sempat berjaya dan besar secara nama kan. Besar secara nama, secara pengurusan semuanya grassroots bawah, kebanyakan ulama. Ya, kan? Ya mungkin ini doa ulama dari P3 kali ya. Kenapa? Sehingga Pak Jokowi nggak milih P3. Nah, kalau berita gitu ngapain diberitain sih ya? Biarin Pak Jokowi sepedaan. Tapi kan memang Jokowi yang minta diberitain. Dia kan selalu manggil media sekarang. Termasuk soal statement dia milih saya di PSI aja itu kan berkat dia konferensi pers yang selama ini dilakukan di rumah. Ya, saya sih menduga ya, kayak curiga itu jangan-jangan Pak Jokowi NPD. Kan saya menduga karena kan terkesan kan dia udah 10 tahun jadi presiden, sekarang masih ngeribetin di media gitu, keluar mulu. Kok lu jangan ketawa lu. Gak tahu, gue mau ngomong yang sama. Itu, menurut saya menduga itu NPD gitu dah. Iya sih. Tapi dengan cara dia selalu dibahas ya, walaupun itu ya gue boleh berpendapat bahwa pembahasan ijazah kemarin tuh cenderung negatif sebenarnya buat dia gitu ya. Tapi itu dia tetap menjalankan itu loh sampai dia lapor ke Polda, ke Barreskrim gitu loh. Sebenarnya yang menurut saya respect itu bukan Jokowinya, bro. Apa? Orang politik yang di belakang Jokowi. Membisiknya ya justru ya? Membisiknya menurut saya yang hebat. Advisernya lah, advisnya itu yang di belakangnya politiknya itu orang-orang yang menurut saya orang-orang hebat ya. Pak Jokowi cuma, gue mau kemana nih besok nih? Gitu ya. Oh Pak kesini Pak gitu. Aduh. Tapi gue boleh berpendapat pada akhirnya tuh ketika Jokowi melontarkan kata PSI aja itu kan sebenarnya kan sebagai kode dia, ya udah yang menerima gue cuman PSI. Nah gue jadi mempertanyakan kembali kemanakah orang-orang yang dulu mendukung Jokowi gitu. Ya beda bro, sekarang enggak, dia bukan presiden. Tapi kan anaknya masih. Nah, kan nggak ngaruh juga. Yang ngaruh kan presiden. Jadi kalau gue jadi malah memberikan gambaran bahwa ditambah lagi anaknya kan dapat surat itu kan DPR kan soal apa? Pemakzulan Gibran. Makin ketar-ketir itu, bro. Nah, dia juga ikut komentar tuh kan. Kalau mau pemakzulan harusnya dibahas sepaket. Presiden juga, wakil juga gitu. Jadi nggak bisa yang wakil doang, presiden doang. Karena kalau kata dia pemilihan itu sepaket. Kata siapa ini? Kata Jokowi. Ya, ini kata yang ngusulin ya suka-suka dia lah. itu tanda kalau dia udah mulai panik tuh. Iya, itu juga gue setuju. Ya, kembali lagi kan politik ketika dia jadi presiden semua bisa diacak-acak tuh. Mulai dari anaknya yang belum cukup umur jadi dicukupin umur, betul nggak? Iya. Jadi naik ya, itu buktinya bisa. Ya kenapa ini ketika ada surat pemakzulan untuk anaknya nggak bisa? Menurut saya sangat bisa, apalagi kekuasaan
pemenang politik itu ada di PDIP ya, yang di DPR berkuasa. Walaupun MPR yang berkuasa itu Gerindra kalau nggak salah ya, Iya. pimpinannya. Tapi kalau sekarang kan emang badan legislasi tertingginya tetap di DPR. Iya, Makanya. ya itu bagus buat saya, menurut saya bagus buat bargainingnya PDI ya. Apalagi mereka sedang berseteru antara Budi Ari versus PDIP dan BG. Tadi ada itu paket lengkap tuh. Gue yakin BG beliau hampir 8 tahun di intelijen, di BIN, punya strategi. Pasti ya. Lebih jauh lebih, menurut saya bakalan ada sesuatu yang besar nanti kebongkar lah gitu lah. Nah, tapi kalau kembali Jokowi nih, ketika dia sampai mengutarakan partai politiknya yang bisa dia pilih PSI gitu. Kalau gue tuh jadi menandakan bahwa ternyata miris ya sekarang dia gitu ya. Jadi pernyataan dia kemarin tuh, gue nggak tahu setuju apa nggak, tapi pernyataan dia kemarin itu sekaligus menandakan bahwa ya mau nggak mau gue akhirnya berjuang sendiri. Gue ditinggalkan, gue tidak dibela dengan siapapun gitu loh. Satu, dia tidak punya partai politik besar memang gitu. Kedua, partai politik bikinannya kan tidak lolos ke parlemen pada akhirnya. Sudah melakukan berbagai cara ya dalam tanda kutip ya, sampai dia berjuangan ke MK tetap nggak lolos kan PSI itu. Ketiga, ia memasang anaknya di Wapres pun ternyata bukan langkah politik yang signifikan buat dia ke depannya, justru malah agak mematikan langkahnya dia nih gitu. Pada akhirnya miris ya dia. Ya sebenarnya kalau analisa saya ya, P3 ya udahlah gitu loh. Ini enggak lu ditolak itu penghinaan menurut saya. Iya. P3 ada gerbong muslim, notabene Ka'bah. Dia punya militan GPK apa yang di Jogja itu. Aduh lupa gue. Barisan GPK atau apa itu yang motor-motor biasanya. Iya. Ya, dia ditolak secara mentah-mentah lah, misal dia lebih pilih PSI. Ya sudah. Kan banyak figur seperti P3 di rame Amran sama menteri. Iya, Menteri Pertanian. Terus dibanding Jokowi ya menurut saya ya kan itu banyak ulamanya tadi itu. Ya bagus, Jokowi nggak milih P3, dia milih PSI ya lebih bagus lagi PSI dia. Menurut saya Jokowi lebih bagus di PSI gitu. Selain karena itu partai bikinannya dia ya. Dan jadi apa ya? Namanya politik dinamis kan. Suatu saat bakalan gigit menggigit, saling kunci mengunci. Apalagi partai kecil lebih mudah dikunci, lebih mudah dikerjain dalam arti ya full power ada di partai penguasa di 4 besar itu. Tapi gue jadi semakin gini sih mas. Gue jadi ngeliatnya semakin kayak kalau Jokowi memilih PSI, gue udah nggak begitu melihat nih sekarang nih sinyal Gibran berlanjut apa enggak di kontestasi selanjutnya gitu loh. Karena satu persatu cara mematikan spotlight ini ternyata bekerja gitu, dan Gibran nih gue melihat ya, kalau misalnya memang salah tolong dibenarkan aja gitu. Tapi kalau gue pribadi gue melihatnya sekarang dengan pemberitaan yang ada, kayaknya Gibran ini pelan-pelan dicabut nih spotlightnya ke dia, termasuk partai mana yang memungkinkan dia punya suara gitu. Itu dicabut. Akhirnya keluarga Jokowi ini perlahan tidak punya bargaining. Ya satu-satunya bargaining yang bisa diambil adalah membuat PSI masuk parlemen. Itu aja udah, karena untuk mencalonkan sebagai presiden aja udah nggak bisa gitu loh. Belum lagi orang publik ini dari berbagai survei yang ada kali ini memilih Prabowo-nya dibandingkan dengan kinerja Gibran-nya gitu loh. Enggak, kalau mungkin ya untuk waktu kemarin Jokowi berkuasa mungkin citra positif lebih besar karena medianya dia yang pegang dalam arti dia sedang berkuasa. Buktinya dampak dari semua itu kemarin kita lihat ketika monolognya Gibran, dislike-nya lebih banyak. Benar. Itu bukti masyarakat mulai cerdas. Udah mulai cerdas sampai kena mental ditutup dislike-nya kan. Itu membuktikan bahwa masyarakat kita udah teredukasi tentang politik. Tentang politik, buktinya mereka terdampak atas kebijakan yang mereka buat gitu loh. Ada sempat viral anak muda mencari pekerjaan sampai ribuan lah antri di Bekasi itu kan. Dan itu kan sampai ada yang banding-bandingkan janjinya Wapres dulu waktu debat kan, kita akan buka 19 juta lapangan kerja. Sampai sekarang
belum ada kan gitu kan. Job fair kayaknya Ya, gitu-gitu aja. Menurut saya itu ya nggak salah ya, namanya juga orang menyalon presiden mau ngomong apapun ya kitanya yang salah menurutnya. Masyarakatnya yang bahasanya ya lu bego, bahasa kasar katanya gitu kan. Iya. Ya kenapa percaya gitu loh. Kalau sekarang lu gitu ya udah. Kan situ yang milih ke makan dengan janji-janji itu. Ya pasti ada pro kontra, ada pendukungnya si Gibran, Jokowi, ada pendukungnya beberapa calon yang lain. Iya nggak salah, orang milih Gibran ada alasannya milih Prabowo karena ada Gibran. Baliknya ada orang milih Gibran karena ada Prabowo. Kan dinamis kan. Cuma kan sekarang Gibran digoyang karena tidak digoyang dalam arti di DPR dia tidak punya kekuatan lah. Sampai kemarin Pak Gibran ke IKN dia statement tahun depan 2026 kalau pembangunan IKN selesai 2025 saya akan pindah ke IKN. Tapi syaratnya rumah dinasnya apa? Wapresnya itu kan dikasih kaca anti peluru. Dikasih kaca anti peluru. Kenapa kaca anti peluru gitu? Kan sana kan nggak main pisau-pistolan. Biasa saking ketakutan itu. Ya, ini kan dia ambil statement ke sana. Walaupun itu saya yakin tuh, itu apapun yang disebut oleh Wapres Gibran, saya menduga itu random aja semua. Ya, kayak nyeplos. Random, jadi ya wajar nih anak yang baru kemarin masuk politik masih muda, random kitanya yang kemakan gaya bahasa dia. Iya. Dia asal ngomong, jadi pemberitaan asal ngomong, dia nyeleneh dikit jadi pemberitaan kayak dia ke sekolahan dia nyaranin anak-anak cewek untuk pakai kosmetik biar nggak jerawatan, ya itu kan ya seperti itu kualitasnya itu nggak salah, ya nggak salah, yang salah kita yang pilih udah gitu doang. Iya sih makanya. Terus ada sekarang usulan pemajulan Gibran, ya silakan kalau emang itu bisa diproses, ya kalau enggak ya sudah kan gitu doang. Iya kita jalan. Cuma ini kan kehormatannya Wapres itu dipertaruhkan di situ. Jadi pada akhirnya kita sepakat ya kalau kita melihat bahwa kayak 2029 ini kayaknya Gibran ini nggak akan masuk pilihan gitu loh. Gue malah melihatnya Mas, beberapa kali agendanya Prabowo ini, anak yang paling disayang Prabowo ini sebagai yang sesama militer, lulusan Taruna Nusantara, yang ya kita tahu lah di kabinet Prabowo ini lulusan Taruna Nusantara ini banyak. AHY. Tapi ya, itu kayaknya kemudian hari lah kita bahas itu. Iya, pokoknya kita nggak usah ngomong 2029. Terlalu jauh lah. Dari sekarang udah ketahuan dia tidak akan diusung oleh partai manapun. P3 aja nyebut saya mendukung Prabowo. Kenapa nggak Prabowo Gibran? Nah itu. Udah beberapa partai kapan? Golkar. Itu partai besar itu. PKS. Ya kalau masih ada bahasanya 2009 masih ini orang masuk nama, ya dia punya ongkos politik lebih besar. Nah itu yang mesti dipertanyakan. Cuma ya, kembali lagi ini politik dinamis dan semua terjadi ketika pembagian itu tidak rata. Tapi memang ongkos politik ini tuh belum tentu menentukan seseorang untuk jadi ya. Kita lihat dulu bahwa PDI ini juga salah satu partai yang punya ongkos politiknya cukup besar, sebagai beberapa menteri di kabinet gitu, dan di DPR juga dia menguasai banyak gitu loh. Tapi ternyata ongkos politik yang signifikan tidak mampu mendongkrak calon di saat itu, Ganjar. Padahal sudah ditopang sama Mahfud MD gitu ya, yang notabene citra di publik juga sebagai orang yang baik gitu. Ya kita tunggu aja. Tapi kalau 2029 menghitung Gibran akan ada namanya, kayak berat ya Mas ya. Gue juga akan merasa berat karena statement partai Jokowi, politik juga akan punya calon masing-masing. Karena statement Jokowi kemarin soal saya memilih PSI aja itu tuh sebenarnya udah agak miris buat gue. Pada akhirnya tuh jadi kayak, loh, katanya isunya masuk Golkar, P3 juga mau sama dia, tapi ternyata dia memilih PSI. Kan sebenarnya kayaknya dia udah tahu, Bo. Enggak nih, kayaknya orang-orang ninggalin gue nih. Ya kayak gitu loh. Ya intinya sih apapun keputusannya Pak Jokowi masuk PSI, ya itu paling tepat sih itu ya. Paling tepat, dan kita enggak silahkan Pak Jokowi mau kemana-kemana, silakan, enggak ada masalah. Ya, kembali lagi politik ya semua bakalan balik kanan ketika ininya gini lah. Beberapa menteri yang sekarang di kabinetnya Prabowo kan udah terafiliasi Jokowi banget kan. Menteri yang terusan dari Jokowi ke Prabowo. Bisa jadi itu akan mengganggu untuk 2029. Pasti orang-orang politiknya di Gerindra itu berpikir ulang untuk
menyingkirkan mereka-mereka ini dalam arti untuk berganti karena biar tidak mengganggu di 2029. Gue tahu nih omongan siapa nih, gue tahu banget nih obrolan siapa deh. Biar dia ini orang geser, ya biar dia nggak punya bargaining, udah bahasanya lemah gitu kan. Iya, tapi memang ya kalau normal ini kita nggak usah berpikir sebagai kita melihat ya, tapi kita berpikir sebagai kalau kita menjadi Prabowo ya pasti bakal melakukan hal itu gak sih? Lah iya itu udah paling logika gitu paling logis lah yang kita lakukan bahwa ya udah orang-orang yang tidak bermanfaat lagi untuk saya dan mempertimbangkan segala sisi politik ya, kecuali memang kinerjanya bagus ya pasti saya pertahankan, itu kan udah paling logis. Tapi ketika sudah tidak, kinerjanya sudah tidak begitu kelihatan, terus orang-orang juga perlahan juga sudah tidak menyadari dia, ya saatnya menendang dia gitu loh. Iya, makanya yang tadi saya bilang itu menteri yang terafiliasi Jokowi kan udah ke mapping lah gitu kan. Dan kan dia orang yang loyal sama Jokowi, nggak salah, tapi kan saya meyakinin Pak Prabowo atau anggaplah bukan Pak Prabowo, orang-orang politik di Gerindra pasti kan udah ngukur, oh ini orang-orang yang bakalan ngeganjel nih, bakalan istilahnya untuk memperlancar 2029 Prabowo naik lagi atau siapapun yang diusung oleh pemenang pemilu 2024 ini pasti mikir kan, ini orang-orang ini saya geser ya biar lancar kan gitu kan. Itu apa yang dilakukan Jokowi ketika berkuasa kan kurang lebih seperti itu ya. Ini ingin memperlancar kekuasaannya dia, sebaliknya Pak Prabowo silakan, tapi kan menurut saya sampai detik ini pun kinerja Pak Prabowo bagus, yang nggak bagus cuma menteri doang, udah gitu doang. Pak Prabowo kerjanya bagus, pro rakyat, cuman komunikasi publik ke bawahnya nggak sampai. Buktinya apa? Juni ini ya, bulan ini kita harus bayar bunga hutang 600 triliun. Sampai Pak Prabowo penghematan anggaran ya, karena dia nggak mau hutang lagi bahasa gitu kan. Iya. Ya mau memang harus hutang karena anggaran kita defisit berapa ratus triliun kan pendapatan kan. Ketika dibuka pelaporan pajak ya, nggak achieve istilahnya gitu kan. Ya, tapi itu nggak nyampe ke masyarakat gitu loh. Dan bunga hutang, bayar bunga hutang ini akibat dampak dari perbuatannya Jokowi di periode yang dulu. Prabowo juga nggak nyalain Jokowi juga kan gitu kan. Cuma actionnya Pak Prabowo mengurangi semua anggaran biar masyarakat nggak terbebani. Betul. Ya pada akhirnya kita semakin melihat ya bahwa sepertinya Prabowo dan Gibran ini tinggal Prabowo saja. Ya, saya meyakini itu. Ya sudah. Kalau memang seperti itu, mudah-mudahan lah yang terbaik buat negeri ini. Ya, saya berharap Pak Prabowo buktikan kinerjanya. Dia kan sangat pro rakyat ya. Sama saat ini kita rasakan, cuma ya ada beberapa menteri yang harus digeser lah, diganti dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Namanya kekuasaan ya, silakan mau ditaruh siapapun, kita akan taat sama pemerintah kan. Cuma kalau ngerugiin pemerintah ya seharusnya dievaluasi gitu aja sih. Oke. Kalau untuk Pak Jokowi milih PSI sudah bagus, sudah tepat. Sampai jumpa di episode berikutnya.